Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang di channel YouTube saya, Ulil Hidayatul Mukhliah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi infrastruktur e-bisnis. Infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan mitra. Infrastruktur e-bisnis harus memadai, cepat, dan memiliki responsibilitas tinggi. Merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan yang mengadopsi e-bisnis karena hal tersebut akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dialami oleh pengguna maupun mitra bisnis. Kenapa internet? Tentunya e-bisnis itu pokok intinya adalah penggunaan di internet. Marketing di internet itu merupakan kegiatan promosi yang dirasa sangat efektif dan tentunya murah atau hemat dalam biaya. Dan lebih dari itu, tentunya jangkauan marketing di internet lebih luas, bahkan bisa sampai di mancanegara. Nah, marketingnya sendiri itu melalui apa saja sih? Tentu saja kalau yang gratis itu kita bisa menggunakan sosial media. Di sosial media ini kita bisa mempromosikan produk melalui misalnya Facebook, Instagram, dan akun sosial media lainnya. Dan itu gratis. Dan blog ini juga sama. Kita bisa membuat laman blog dan itu juga gratis tanpa dipungut biaya apapun. Dan blogs ini kita gak hanya satu aja, kita bisa membuat lebih dari satu. Misal yang satu itu blogs untuk pakaian, yang satu blogs untuk makanan, yang satunya lagi blogs untuk peralatan keseharian dan lain-lain. Website ini kalau kita membangun website sendiri, dan tentunya poin utama dari e-bisnis itu sendiri, kenapa internet itu sangat penting adalah viralnya. Semakin viral produknya, tentu saja penjualannya akan meningkat. Networking, dari kata networking sendiri itu kita tahu internet itu jangkauannya luas. Jadi networking itu sendiri kita dapat mempromosikan bisnis kita sendiri, dan itu dapat dilihat oleh banyak orang dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan sampai mancanegara. Next, sekilas rutinitas di internet. Kegiatan-kegiatan rutinitas yang biasa dilakukan di internet ya layanan Google Docs, layanan email, baik itu Gmail maupun Yahoo Mail, akun jejaring sosial, streaming dari YouTube, penyimpanan data dengan G-Drive ataupun Dropbox. Dan semua layanan ini gratis menggunakan teknologi cloud computing. Nah, kalau di sisi klien, kita menggunakan ponsel, menggunakan laptop, desktop, tablet untuk mengakses internet. Nah,
internet di sini dalam penyusunan aplikasi itu ya terdiri dari basis data, jaringan, penyimpanan, komputer, dan yang poin utamanya adalah konten. Proses e-bisnis. Proses bisnis adalah arus kerja dari bahan baku informasi dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan tahap-tahap proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan, pengiriman barang, dan lain-lain. Sebuah organisasi atau perusahaan besar umumnya memiliki banyak sistem informasi berbeda yang dibangun sekitar fungsi, tingkatan organisasi, dan proses bisnis yang berbeda yang tidak dapat bertukar informasi secara otomatis. Manajer akan sangat mungkin mengalami waktu yang cukup lama dan sulit untuk menyatukan data yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang komprehensif dan menyeluruh dari operasi organisasi atau perusahaan. SIM dan TI mengubah arus informasi, menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan secara paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online. Aplikasi perusahaan. Aplikasi perusahaan merupakan sistem yang melingkupi area fungsional berfokus pada menjalankan proses bisnis di dalam perusahaan, termasuk seluruh tingkatan manajemen. Aplikasi perusahaan membantu bisnis untuk menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengkoordinasikan proses bisnis dengan lebih dekat dan mengintegrasikan sekelompok proses agar mereka berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan. Contoh aplikasi perusahaan ada Enterprise Resource Planning (ERP), System Application and Product in Data Processing (SAP), Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management (CRM), Decision Support System (DSS). Pengertian ERP, perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP adalah sistem informasi yang diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur maupun jasa yang berperan mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis yang berhubungan dengan aspek operasi, produksi, maupun distribusi di perusahaan bersangkutan. ERP merupakan back office system yang mengindikasikan bahwa pelanggan dan publik secara umum tidak dilibatkan dalam sistem ini. Sistem ERP secara modular biasanya menangani proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, shipping, invoice, dan akuntansi perusahaan. Jadi, ERP ini tidak dilihat oleh klien. ERP ini hanya dapat dilihat oleh perusahaan atau pabrik atau mungkin toko besar yang sudah memiliki e-bisnis. Jadi itu hanya dapat diakses oleh pegawai dan PT itu sendiri. Di sisi klien tidak dapat melihat ERP. Modul ERP terdiri dari dua, modul utama dan modul pendukung. Modul utama operasi, modul pendukungnya finansial dan akuntansi, sumber daya manusia. Di dalam ERP ada client management,
pengelolaan klien di ERP itu seperti customer service, vendor management, CRM, payroll, human resource, employee management, pengelolaan sumber daya manusia, tax management, project management. Itu semua ada di dalam ERP. SAP, System Application and Product in Data Processing, adalah suatu software yang dikembangkan untuk mendukung suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya secara lebih efisien dan efektif. SAP merupakan software ERP yang terdiri dari sejumlah modul aplikasi yang mendukung semua transaksi perusahaan dan dapat bekerja secara terintegrasi atau terhubung satu dengan lainnya. Modul SAP yang pertama, SD Sales and Distribution, membantu meningkatkan efisiensi kegiatan operasional berkaitan dengan proses pengelolaan customer order atau proses sales, shipping, dan billing. 2. Materials Management, membantu menjalankan proses pembelian, procurement, dan pengelolaan inventory. 3. Production Planning, membantu proses perencanaan dan kontrol daripada kegiatan produksi suatu perusahaan. KM Quality Management, membantu mengontrol kualitas proses-proses di keseluruhan rantai logistik. PM Plan Maintenance, suatu solusi untuk proses administrasi dan perbaikan sistem secara teknis. 6. HR Human Resource Management, mengintegrasikan proses-proses HR melalui dari aplikasi pendaftaran, administrasi pegawai, manajemen waktu, pembiayaan untuk perjalanan, sampai ke proses pembayaran gaji pegawai. FI Financial Accounting mencakup standar accounting cash management, general ledger, dan konsolidasi reporting. CO Controlling mencakup cost accounting mulai dari cost center accounting, cost element accounting, dan analisa profitabilitas. AM Asset Management membantu pengelolaan atas keseluruhan fixed asset. PS Project System mengintegrasikan keseluruhan proses perencanaan proyek, pengerjaan, dan kontrol. SCM, definisi SCM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi atas kebutuhan barang dan jasa dan juga meliputi manajemen para mitra dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan material suatu organisasi. SCM merupakan aplikasi dalam hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan sekaligus mengelola hubungan di antara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan secara optimal. SCM memiliki keterkaitan secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi logistik perusahaan, pembelian, dan hutang, serta manajemen mitra. Definisi CRM adalah suatu solusi terpadu yang melibatkan pengelolaan sumber daya organisasi, meliputi manajemen para pelanggan dengan memanfaatkan basis data yang terintegrasi dan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya tingkat kebutuhan pelanggan akan barang dan jasa, serta meningkatkan kualitas hubungan antara organisasi dengan pelanggan. Customer Relationship Management (CRM) merupakan aplikasi dalam hal hubungan kepada pelanggan dengan memiliki keterkaitan yang erat secara langsung dengan ERP, terutama dari sisi penjualan serta piutang. CRM lebih berfokus kepada upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan agar dapat diberikan layanan secara cepat dan tepat. DSS Decision Support System sebagai muara dari seluruh sistem yang bertujuan untuk memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen perusahaan dalam rangka pengambilan keputusan. DSS menunjang pembuatan keputusan pada manajemen. Sistem ini berfokus pada masalah yang unik dan cepat berubah,
di mana prosedur untuk mendapatkan solusi belum tentu ditentukan sebelumnya. DSS akan menjadi aplikasi terminasi dari alur informasi yang terjadi, mulai dari transaksi hingga pengambilan keputusan di tingkat manajemen puncak perusahaan. Nah, hubungannya seperti ini. Di sisi customer CRM, supplier SCM, ERP itu perusahaan atau pabriknya, dan DSS Enterprise Application Integration. Masalah umum yang terjadi seputar penggunaan aplikasi perusahaan adalah masalah yang menyangkut integrasi dengan sistem yang telah ada, di mana sistem yang telah ada masih memiliki manfaat yang signifikan sehingga akan lebih efisien dan efektif bila mana sistem tersebut dipertahankan. Masalah yang menyangkut integrasi beberapa sistem yang berbeda sebagai konsekuensi pemilihan aplikasi yang berbeda untuk setiap fungsi perusahaan sesuai dengan kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing vendor seperti SAP untuk ERP, Siebel untuk CRM, dan Sugar untuk SCM. Enterprise Application Integration merupakan solusi untuk masalah tersebut karena AI merupakan aplikasi yang mampu untuk mengintegrasikan seluruh sumber daya sistem informasi yang berbeda platform. Sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Keberhasilan sebuah perusahaan bergantung pada kerjasama satu sama lain, sesama karyawan, pelanggan, pemasok, dan manajer. Kolaborasi adalah bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dan eksplisit. Kolaborasi dapat berlangsung dalam waktu singkat, yang berlangsung beberapa menit, atau jangka panjang tergantung pada sifat dari tugas dan hubungan di antara peserta. Kolaborasi dapat terjadi antara satu ke satu atau banyak ke banyak. Sistem kolaborasi dalam kelompok kerja. Kolaborasi dan teamwork lebih penting saat ini disebabkan berbagai alasan. Dapat mengubah sifat pekerjaan, pertumbuhan kerja profesional, mengubah organisasi perusahaan, mengubah lingkup perusahaan, penekanan pada inovasi, dan mengubah budaya kerja dan bisnis. Bagaimana infrastruktur e-bisnis dalam skala kecil menengah? Untuk skala kecil menengah, ya minimal bangun websitenya sendiri terlebih dahulu. Buat sistemnya, tentukan produknya yang mau dijual, kenalkan produk atau promosikan produk, dipublish, kemudian raih keuntungan. That's it. Terima kasih. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.